15 Januari 2026, sebuah pesawat angkut berat Ilyushin IL-76TD mendarat di Army Aviation Base Puspenerbat, Semarang. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada penjelasan dari TNI maupun Kementerian Pertahanan. Namun, justru dari keheningan inilah sebuah pertanyaan strategis muncul. Apa yang sebenarnya dibawa pesawat ini? Di tengah rencana besar pemerintah untuk mendatangkan 200 helikopter mulai 2026. Kehadiran IL-76 di pangkalan pusat helikopter TNI Angkatan Darat bukan peristiwa biasa. Mengapa pesawat IL-76? Ilyushin IL-76TD bukan pesawat kargo umum. Ini adalah strategic heavy airlifter, dirancang untuk membawa muatan ekstrim, kendaraan tempur, sistem persenjataan besar, dan helikopter dalam kondisi terurai. Pesawat jenis ini sangat jarang beroperasi di Indonesia, kecuali untuk misi bernilai tinggi. Dan kali ini, IL-76 tidak mendarat di bandara sipil, melainkan langsung di Puspenerbat, pusat kekuatan helikopter TNI Angkatan Darat. Artinya, muatannya hampir pasti berkaitan langsung dengan alutsista udara TNI Angkatan Darat. Konteks strategis, program 200 helikopter. Memasuki 2026, Indonesia berada dalam fase awal program ambisius, pengadaan hingga 200 helikopter nasional. Program ini bukan sekadar modernisasi militer, tetapi strategi mobilitas nasional untuk perang, bencana, dan operasi lintas wilayah. Namun, hingga pertengahan Januari 2026, belum ada satupun rincian resmi, jenis helikopter, negara produsen, atau jadwal pengiriman. Lalu tiba-tiba, IL-76 mendarat di Semarang. Wajar jika dua peristiwa ini langsung dikaitkan. Skenario pertama, helikopter baru. Skenario pertama adalah yang paling optimistis. IL-76 ini membawa helikopter baru sebagai bagian tahap awal program 200 unit. Secara teknis, ini masuk akal. Helikopter baru biasanya dikirim tanpa baling-baling terpasang, dengan komponen utama diamankan, dan membutuhkan pesawat angkut besar. Jika ini benar, maka Puspenerbat menjadi titik awal distribusi helikopter generasi baru TNI Angkatan Darat. Namun ada satu kejanggalan besar. Pengiriman helikopter baru hampir selalu disertai sinyal resmi, walau minimal. Dan sampai hari ini, tidak ada konfirmasi apapun. Skenario kedua, helikopter lama selesai overhaul. Skenario kedua justru lebih senyap dan lebih realistis. TNI Angkatan Darat mengoperasikan helikopter yang telah lama bertugas, seperti Mi-17, yang masih sangat dibutuhkan tetapi memerlukan overhaul besar. Proses ini bisa dilakukan di fasilitas khusus, bahkan di luar negeri. Setelah selesai, helikopter tersebut harus dikembalikan ke pangkalan utama. Dan IL-76 adalah solusi ideal untuk pemindahan cepat dan aman. Dalam skenario ini, tidak ada kebutuhan pengumuman besar, karena ini bukan alutsista baru, melainkan aset lama yang kembali siap tempur. Analisa paling masuk akal. Melihat pola dan minimnya informasi resmi, kemungkinan terbesar adalah IL-76 ini membawa helikopter hasil overhaul, mungkin disertai komponen besar atau suku cadang strategis. Namun bukan tidak mungkin, pengiriman ini juga menjadi fase transisi, menjembatani helikopter lama sambil menunggu helikopter baru datang secara bertahap. Ini adalah pola modernisasi yang sering dipakai militer profesional. Implikasi strategis. Apapun isinya, satu hal jelas. Pendaratan IL-76 ini menunjukkan aktivitas peningkatan kesiapan udara TNI Angkatan Darat sedang berlangsung. Bukan wacana, bukan rencana di atas kertas, tetapi pergerakan nyata meski dilakukan tanpa sorotan. Dan dalam dunia militer, justru yang senyap seringkali yang paling serius. Satu pesawat IL-76 mungkin terlihat sederhana, namun di baliknya ada pesan kuat. Indonesia sedang menyiapkan kekuatan mobilitas udaranya untuk fase baru. Sekarang publik menunggu satu hal, klarifikasi resmi. Karena dari satu pendaratan tanpa penjelasan, kita bisa melihat potongan awal dari transformasi besar kekuatan helikopter Indonesia.